Nah, jadi ini baru tiga persoalan yang begitu struktural yang terjadi di Garuda. Jadi secara dari sisi ekonomi memang ada persoalan yang benar-benar struktural dan juga dari sisi manajerial. Jadi kalau banyak mengatakan atau beralibi bahwa persoalan Garuda ini dipicu karena persoalan pandemi dan hampir bahkan kalau ada perbandingan komparasi bahwa hampir seluruh misalnya penerbangan sekelas Emirates, sekelas apapun itu semuanya mengalami persoalan, oke. Tetapi kalau kita bandingkan atau kita copy paste sandingkan dengan persoalan yang ada di Garuda kita memang nggak apple to apple. Jadi betul bahwa pandemi ini menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap industri penerbangan, tidak kita pungkiri. Bahkan sekelas yang kelasnya first class di internasional pun juga berdampak, itu juga benar. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa pandemi ini hanya mempercepat persoalan yang ada di Garuda. Karena komorbidnya atau penyakit bawaannya ini memang penyakit yang sudah sangat-sangat struktural, baik dari sisi tadi tata kelola maupun dari sisi artinya dari sisi manajerial tata kelola maupun dari sisi kebijakan yang ada di industri Garuda. Saya akan contohkan misalnya ya. Jadi Garuda ini sebenarnya bukan hanya ketika terjadi pandemi mengalami persoalan yang berat. Ini sudah kesekian kali. Dan persoalannya selalu berujung pada persoalan yang sama. Jadi saya akan memulai apa yang secara struktural terjadi di Garuda. Jadi ada beberapa hal yang memang secara pertimbangan bisnis atau dari sisi bisnis ini bisa dikatakan ada natural problem. Jadi siapapun saya yakin kalau ini tidak diselesaikan mau diganti CEO-nya, mau diganti komisarisnya, maka problemnya hanya akan katakanlah seperti kita dikasih minyak angin gitu. Jadi mungkin sekejap hilang tetapi problem dasarnya nggak akan selesai. Pertama adalah persoalan mismatch. Jadi Garuda ya tadi sudah banyak diceritakan bahwa Garuda ini pangsa pasarnya 78% domestik, 22% internasional. Jadi internasionalnya hanya 22%. Tetapi kita lihat struktur biaya Garuda itu nanti kalau salah datanya Pak Arya tolong dikoreksi karena yang pegang pasti 75% itu bentuknya adalah leasing, untuk biaya leasing. Dan itu pertama dari sisi struktur biaya. Nah dari sisi pembiayaan, nanti ada hal yang mungkin agak sedikit menyentil tadi statementnya Bung Arya tentu. Jadi struktur dari pembiayaan Garuda ini memang sangat tergantung kepada utang. Dan bentuknya adalah global bond. Dan itu harus dibayar dengan, kalau global bond tentu dengan dolar. Nah sementara 78% rupiah revenue-nya. Nah jadi memang betul, tadi dikatakan Bung Arya bahwa kalau bodoh kalau tidak utang itu kuno. Atau tidak cerdas, tidak apa tadi. Itu juga teori yang sangat kuno. Kalau mau kaya utang. Mau kaya utang, itu teori mazhab kuno. Kalau mau kaya mungkin utang, mazhab klasik gitu. Atau mazhab konvensional atau apapun lah. Itu kalau didengar anak milenial tentu diketahui. Karena begini, jadi memang sumber pembiayaan itu salah satunya dengan berhutang.
Tetapi korporasi-korporasi yang world class, selevel Garuda yang sudah mempunyai level world class itu, sumber pembiayaan di seluruh dunia, ya, yang world class itu pasti dari investor pembiayaannya. Apa bedanya? Jadi kalau utang, ya utang, apalagi utangnya digaransi oleh pemerintah, pasti tata kelolanya. Nah ini nanti persoalan menyangkut persoalan struktural yang ketiga. Tata kelolanya itu pasti akan semau gue. Jadi transparansi, akuntabilitas dan prinsip-prinsip bisnis itu akan lebih sering diabaikan dan terabaikan. Termasuk juga sulit untuk mengendalikan atau menolak intervensi politik. Kalau itu sumbernya dari utang. Apalagi utang dari konsorsium sama-sama BUMN. Nah, itu lebih untuk transparansi, akuntabilitas dan sebagainya lebih ini lagi gitu kan. Tapi kalau investor dari investasi itu akan dipelototin betul oleh yang pemilik dana dan tidak ada celah sedikit pun untuk leha-leha, untuk tidak produktif, untuk tidak kompetitif. Nah, oleh karenanya yang sudah memiliki status level-level world class itu akan memilih sumber pendanaan itu yang kedua. Karena selain murah, tentu itu akan meningkatkan levelingnya, akan meningkatkan kualitas dari korporasinya. Nah ini yang menurut saya terjadi pada Garuda. Jadi Garuda ini satu tadi persoalan strukturalnya mismatch antara revenue dengan penerimaan. Yang kedua adalah sumber pembiayaannya sangat-sangat bergantung kepada utang dan utangnya mahal. Dan ketika ditambah lagi tata kelola. Nah, dari tata kelola diantaranya tadi bagaimana leasingnya begitu mahal dan sebagainya yang tadi sudah ceritakan oleh Bung Arya. Nah, jadi ini baru tiga persoalan yang begitu struktural yang terjadi di Garuda. Belum lagi nanti kalau kita, jadi yang tadi mismatch, yang kedua struktural problem, yang ketiga intervensi politik. Jadi intervensi politik nanti pembahasan yang kedua, jadi bagaimana pemilihan mulai dari direksi, komisaris dan semuanya ini kan sudah tidak rahasia lagi karena sudah menjadi rahasia umum. Nah, jadi ini yang sebenarnya harus diselesaikan secara fundamental. Jadi kalau penyelesaiannya aksi korporasi seperti restrukturisasi, moratorium dan sebagainya bisa jadi ini pun juga hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak. Tetapi persoalan persoalan fundamentalnya tidak tersentuh. Nah, juga persoalan misalnya penugasan. Jadi penugasan memang itu kewajiban dari BUMN. Tapi penugasan BUMN juga yang terjadi di BUMN karya dan sebagainya, ini kan nggak boleh lepas of the context dari esensi atau posisi dari BUMN. BUMN adalah tetap entitas bisnis. Jadi tidak boleh penugasan apapun yang berlawanan dengan pertimbangan-pertimbangan bisnis gitu kan. Tadi Bang Ici sudah, Bang Ici nggak ada yang tahu ya. Jadi sudah mencontohkan misalnya bagaimana penugasan infrastruktur, penugasan yang lain dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya harusnya ini benar-benar dielaborasi, dievaluasi dan karena ini persoalan ini mengemuka dan meledaknya itu sebegitu dahsyat, maka sebenarnya ini momentum betul. Jadi kalau Daeng menyatakan harus ada langkah-langkah radikal, menurut saya bukan sekedar radikal dalam arti bagaimana menjadi keputusan presiden, tetapi bagaimana tata kelola BUMN kita terutama untuk case Garuda dan juga BUMN secara keseluruhan ini benar-benar dikembalikan dalam secara benar-benar bagaimana mengelola sebuah entitas bisnis. Jadi walaupun
mereka mendapatkan penugasan PSO, ada penugasan mengenai katakanlah bagaimana menjaga agar terjadi equilibrium antara seluruh wilayah misalnya seperti Pertamina dan sebagainya. Tetapi pertimbangan bisnis itu tetap tidak boleh di nomor sekiankan. Nah, kedua adalah bahwa sekalipun BUMN ini mendapatkan penugasan sebagai PSO atau Public Service Obligation, tetapi memang tidak boleh selalu mengejar keuntungan finansial, yes. Karena memang tugas mandatorinya adalah agent of development. Tetapi yang namanya entitas bisnis tidak boleh rugi secara ekonomi. Jadi rugi secara finansial is okay, tetapi secara ekonomi multiplier efek dari keberadaan BUMN ini harus tetap ada. Jadi kalau tadi dibanggakan bahwa misalnya kontribusi BUMN kita 300 sekian triliun. Loh, saya tidak ingin membandingkan secara ini ya, tetapi kalau kita lihat komposisi sama-sama korporasi gitu, coba kita lihat penyumbang cukai di Indonesia terbesar itu industri rokok namanya, walaupun mungkin tidak persis gitu. Aset dan juga ekuitas mereka itu mungkin sekian ratus dari total aset dan ekuitasnya BUMN. Tapi sumbangan cukai mereka itu 140 sekian triliun itu di 2019. Sepertiga BUMN berarti tadi. Nah, BUMN cuma 44 triliun. Nah, dan juga sumbangan pajak dan sebagainya itu berkali lipat dari sumbangan yang tadi disebutkan. Nah, sehingga sebenarnya ini kan bukan persoalan besaran, tetapi kalau kita lihat, jadi dari sisi bagaimanapun sekalipun dividen itu bukan tolok ukur utama, tetapi kalau sebuah entitas bisnis ini terus-menerus mengalami kerugian dan kerugian ini terus dibiarkan tentu tidak elok. Makanya saya coba juga mengapresiasi tadi kalau mulai ada mapping mana BUMN yang memang terus merugi ini yang segera harus diakhiri. Nah, tetapi yang menjadi persoalan lagi Bung Refli adalah kita lihat bagaimana cara perlakuan terhadap BUMN kita selama ini, mengapa ya mereka seolah-olah gitu kan kok santai saja. Jadi ada BUMN yang terus-menerus rugi ya santai aja karena nggak pernah ada punishment gitu kan. Nah, sementara ketika ada BUMN yang dianggap begitu posisinya di dalam perekonomian prioritas dan menguasai hajat hidup orang banyak, ketika setiap ada persoalan pemerintah injeksi yang namanya PMN. Nah, PMN ini yang kita sulit untuk PMN itu penanaman modal nasional. Penyertaan modal nasional. Penyertaan modal oleh negara, tambahan oleh pemilik modal. Nah, mestinya yang namanya penyertaan modal negara melalui pemerintah, kan nggak ada, negara itu kan absurd ya, yang melakukan eksekusi kan pemerintah. Sementara keuangan pemerintah itu selalu melalui mekanisme yang namanya APBN. Nah, tetapi agak yang aneh ya di dalam struktur penyertaan modal negara ini tidak pernah terlihat di dalam postur defisit APBN kita. Di mana namanya investasi. Jadi begitu pemerintah memutuskan dan DPR tentu tinggal mengaminkan gitu kan, berapa penyertaan modal dari negara untuk menyuntik BUMN kita yang dalam tanda petik sakit tadi, itu langsung diputuskan, itulah tambahan utang. Dan tambahan utang itu tidak masuk ke dalam defisit APBN. Nah, ini yang menyebabkan pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan ininya juga menurut saya mempunyai celah gitu. Artinya tidak ada yang ngejar-ngejar, tidak ada yang benar-benar memaksa dalam tanda kutip, oh ini sudah biasanya kan kalau kita sih bukan ya, karena saya enggak. Kalau ada pemilik modal mempunyai perusahaan atau sepemilik perusahaan ingin menambahkan modal, pasti dengan ya perjanjian dengan katakanlah prasyarat yang begitu sangat-sangat rigid dan detail.
Misalnya saya akan tambah modal dengan catatan Anda mau meningkatkan kinerja berapa, apa yang Anda janjikan untuk saya dan sebagainya. Dan tidak ada pemilik modal menambah utang ketika misalnya perusahaan itu sakit. Jadi yang ada pemilik modal itu akan nambah utang ya ketika perusahaannya mengalami posisi ekspansi, mengalami kinerja yang terus mengalami perbaikan. Nah ini menurut saya juga persoalan di dalam tata kelola BUMN kita. Termasuk juga tata kelola bagaimana menempatkan rights man, the rights place gitu kan, dan juga pemilihan-pemilihan direksi dan sebagainya. Dan person. Nah, jadi memang Garuda menurut saya hanya pintu masuk. Bagaimana kita betul-betul memperbaiki BUMN, kinerja BUMN kita. Dan kalau saya punya sedikit cerita mengenai bagaimana kinerja BUMN selama pandemi 2020. Kebetulan kemarin saya salah satu ikut penjurian ya atau bukan penghargaan lah, bukan penjurian BUMN, dan kita pertama agak terpana betul bagaimana mungkin BUMN yang mestinya ya sangat tertekan ketika pandemi justru labanya membaik, bahkan meningkat secara signifikan. Nah, setelah kita coba perdalam gitu untuk melakukan menanyakan bagaimana strategi, bagaimana siasat strategi ya, mensiasati dari pandemi, ini ternyata memang yang sangat signifikan mengapa labanya naik itu penurunan kos yang sangat-sangat signifikan. Nah, efisiensi. Kaget dong kita, luar biasa gitu. Para direksi BUMN ini luar biasa. Nah, tetapi ketika saya tanya lagi, efisiensi itu bersumber dari apa? Nah, mayoriti dari hampir seluruh presentasi CEO BUMN itu dari apa? Dari pengurangan operasional yang disebabkan karena semua sekarang melalui daring. Artinya apa? Artinya betapa luar biasanya biaya operasional untuk rapat dan sebagainya dalam mengelola BUMN kita. Jadi saya tadinya berharap bahwa efisiensi itu diakibatkan karena dengan biaya yang menurun tapi produktivitasnya tetap, atau dengan biaya yang dihemat tapi produktivitas dan sebagainya meningkat. Itu efisiensi, gitu kan? Tetapi ini efisiensi karena nggak pernah ada rapat, nggak pernah ada pertemuan langsung dan sebagainya. Penghematannya itu mampu menyumbang tambahan laba yang sangat luar biasa. Nah, berarti ini keajaiban dalam tata kelola BUMN kita gitu. Jadi keajaiban. Karena ini di luar prinsip-prinsip bisnis gitu kan. Jadi ini ya berbeda misalnya kalau kita bandingkan beberapa industri yang survive bahkan meraup mampu ada blessing in disguise di tengah pandemi itu karena ada inovasi, ada sebuah terobosan yang memanfaatkan dari petaka itu menjadi benar-benar sebuah peluang bisnis dan pengembangan bisnis. Itu berbeda. Tapi di BUMN yang kemarin banyak saya temui diantaranya efisiensi itu disebabkan karena biaya-biaya untuk berbagai macam perjalanan dinas, rapat dan sebagainya menurun secara drastis. Jadi memang efisiensi itu kata kunci dalam tata kelola entitas bisnis. Jadi kalau kita melihat apakah bisnis itu sehat atau tidak dan nanti mampu berdaya saing atau tidak, itu akan tercermin apakah mampu melakukan efisiensi dan bekerja secara produktif atau tidak. Jadi kalau tadi lebih dari 100 BUMN kita yang benar-benar mencetak rapot biru, artinya benar-benar menunjukkan kinerja yang sehat, itu artinya mencetak laba dan juga tidak cash flow-nya tidak dibebani utang dan sebagainya, itu memang bisa dihitung
Nah, jadi kalau tadi juga dicontohkannya di BUMN sektor keuangan tentu juga tidak apple to apple karena sektor keuangan itu CAR-nya saja 8%. Artinya memang modal yang pemiliknya itu hanya 8% kira-kira gitu kan, 92% itu memang dana masyarakat gitu. Nah, ini juga mesti ada mapping di antara BUMN di masing-masing sektoral. Artinya ke depan bagaimana kita harus punya sebuah KPI atau indikator yang benar-benar detail dan ini tidak bisa disamaratakan antar BUMN. Tidak hanya berdasarkan sektoral, termasuk tadi ada mapping mengenai penugasan dan juga status dari BUMN ini. Apakah memang benar-benar BUMN yang bergerak di sektor komersial, artinya tidak mempunyai kaitan langsung untuk menjaga public service obligation, atau memang ini BUMN yang harus berfungsi utama sebagai public service obligation. Nah, tentu nanti KPI terhadap CEO atau direksi BUMN tentu juga berbeda gitu kan. Nah, sehingga tidak bisa kita jumpai seperti hari ini. Tadi dikatakan BUMN ini mempunyai anak cicit bahkan sampai bawahnya cicit lagi dengan variasi bisnis tidak ada hubungannya dengan core bisnisnya. Termasuk yang terakhir tadi disampaikan persoalan Krakatau Steel gitu kan. Krakatau Steel mestinya ini kalau kita ingat mandatori utama Krakatau itu membangun industri, mother industry di sektor baja gitu kan. Tapi kita lihat anak perusahaan termasuk juga cicit canggahnya gitu liar kemana-mana. Nah, ini juga yang mestinya juga ditertibkan. Jadi solusi untuk melakukan holding BUMN ini kemarin sudah mulai ada sebuah konsep yang berbasis ekosistem. Nah, itu yang harus benar-benar ke depan diprioritaskan. Ekosistem itu artinya tidak hanya sekedar menggabung-gabungkan lini bisnis yang sama, tetapi bagaimana koridor dari penggabungan, merger atau apapun itu meningkatkan tingkat efisiensi dan juga efektivitas kinerja dari BUMN. Nah, sehingga nanti pilihan-pilihannya tentu akan lebih terstruktur gitu. Jadi acuannya juga lebih jelas. Jadi terakhir untuk solusi dari Garuda ini memang industri penerbangan, apalagi untuk kebutuhan negara kita yang kepulauan dan antar pulau ini belum mempunyai kesamaan in level gitu. Ada Pulau Jawa yang begitu cepat sekali perkembangannya, tapi juga ada pulau-pulau di NKRI yang masih tertinggal dan sebagainya. Dan ini hanya bisa mengikuti atau mulai mengurangi kesenjangan kalau membuka konektivitas. Jadi memang selama ini mandatori untuk membuka rute-rute dan sebagainya memang dibebankan kepada Garuda, kita tahu gitu. Tetapi bahwa kepentingan kita untuk meningkatkan konektivitas ini tentu tidak hanya sekedar ya mandatori untuk menyatukan NKRI, tapi ke depan tentu ini kepentingan ekonomi kita adalah bagaimana konektivitas itu akan meningkatkan daya saing dan juga akan meningkatkan efisiensi. Nah, sehingga untuk kepentingan itu memang keberadaan industri ya seperti Garuda ini memang sangat vital peranannya dan kontribusinya terhadap perekonomian. Nah, ada sebagian harus misalnya menyarankan ya sudah kalau memang ini secara ekonomi sudah tidak layak karena baik equity, baik hutang, baik kerugian sudah sangat menumpuk, ganti saja nanti bikin maskapai lain. Tidak semudah itu untuk industri yang sangat full mandatory untuk safety. Jadi industri penerbangan itu safety-nya harus luar biasa dan sebenarnya Garuda sudah mempunyai world class. Dan kalau kita lihat sebenarnya mengapa masyarakat juga rela membayar mahal karena lebih percaya bahwa Garuda lebih safety. Nah, ini adalah intangible atau manfaat atau keuntungan yang tadi gitu. Dan ini bisa dikonversi dengan
nilai value dari Garuda. Nah sehingga kalau ini masih ada keyakinan bahwa pemerintah serius menyelesaikan Garuda dan sebagainya, saya kok yakin ya, masih banyak investor yang cukup tertarik untuk mengembalikan kejayaan dan terbang tingginya Garuda kembali.